cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih pengumuman bahwa grup STS sekarang open lagi nih. STS Diskusi dan Rekomendasi bulan Juli 2023. Aktif dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Juli 2023. Nah, apa itu STS Rekom dan Diskusi? Dan kita ada dua grup ya di sini. STS Rekom isinya adalah stock pick saham, swing ODT, BSJP, dan scalping. Terus yang di diskusinya adalah tentang diskusi saham buat belajar-belajar atau chatting-chatting tentang pertanyaan yang ada di menu Rekom. Nah, kita akan lihat Rekom yang masih jalan saat ini, yaitu Rekom Juni 2023. Nah, di sini kita ada menu swing seperti ini ya. Saya ngasih target TP1, TP2, TP3. Nah, selain swing kita juga ada menu gorengan, teman-teman ya. Menu gorengan juga ada menunya seperti ini, teman-teman. Nah, ini ada buy 2-nya seperti itu ya. Nah, bagi teman-teman yang mau gabung langsung japri saya aja ya. Kontak ada di deskripsi, langsung tanya-tanya aja saya langsung. Nah, kita lanjut ke videonya. Sebelum Mas Bro ya, kita di Fajar Daily dan kali ini kita akan ngobrol satu ya, teman-teman. Nah, ada pertanyaan seperti ini ya. Saat market jelek itu sebaiknya kita ngapain? Nah gitu guys ya. Nah, saat market jelek kita mengacu pada bulan Mei. Bulan Mei itu lagi ancur ya guys. Dan bahkan banyak merahnya nih daripada hijaunya. Dan kayaknya sih di bulan Mei itu nggak cuan gitu ya. Nah, cuannya pun tipis lah seperti itu guys. Nah, bahkan di bulan Mei itu banyak saham blue chip saya yang floating loss gitu ya. Belum rugi sih, baru floating loss gitu ya. Nah, gimana? Apa yang harus kita lakukan saat kondisi market seperti itu? Kalau menurut saya sih, mendingan sih ngumpulin barang. Nah, contohnya saya di Access ini, teman-teman. Oh ya, sebelum kita bahas ini, ada 3 macam trader. Nah, yang pertama adalah scalper trader. Nah, itu sehari, ya biasanya makan waktu 1 hari, atau hitungan jam menit seperti itu. Jadi istilahnya sehari selesai atau maksimal hari berikutnya. Jadi BSJP itu termasuk scalper, teman-teman. Terus yang kedua adalah swing trader. Nah, swing trader itu biasanya makan waktu minimal 3 hari. Nah, 3 hari seminggu, paling mentok 1 bulan. Nah, kadang juga ada teman yang bilang, oh kalau swing itu bisa kok 1 kuartal, jadi 3 bulan. Jadi kalau swing itu berarti di bawah 3 bulan, teman-teman. Terus yang terakhir adalah position trader. Position trader itu adalah investor. Nah, investor itu biasanya makan waktu dari dividen ke dividen. Ya, berarti minimal setahun kalau teman-teman itu mau ngomong invest gitu ya. Nah, itu ada 3 macam trader. Kalau saya sih lebih ke swing, teman-teman ya. Swing, makanya grup STS itu swing trading saham ya, bukan scalping trading saham. Saya lebih ke swing dan justru kalau saya sih, kalau swing itu porsinya yang paling gede dari keseluruhan dana saya yang masuk di saham gitu ya. Nah, contohnya ini guys ya, ini waktu market April kemarin. April Mei lah, April dan Mei itu kan market lagi jelek nih. Nah, apa yang harus dilakukan? Kalau saya sih biasanya kalau market lagi jelek itu justru nyari saham-saham yang lagi drop, tapi fundamental nggak ada masalah. Terus dia itu masuk ke golongan blue chip. Nah, blue chip itu yang mempunyai market cap di atas 10T. Nah, yaitu nggak masuk LQ45 nggak apa-apa, yang penting blue chip. Ya, market cap-nya ya sekitar 10T atau lebih. Nah, gitu guys, itu blue chip. Nah, contohnya saya dapat di Access ini. Waktu Access itu saya beli itu, wah bang, saham downtrend kok dibeli gitu ya. Teman-teman pada bilang seperti itu. Saham downtrend kok dibeli. Nah, justru ini kesempatan teman-teman. Nah, teman-teman sebelum beli saham seperti ini, kita lihat dulu fundamentalnya. Nah, waktu Access itu downtrend ya, 400-an gitu kan. Nah, kita lihat valuasinya teman-teman. Fundamentalnya. Dan saya lihat gini, ngelihatnya tuh seperti ini ya. Kalau market lagi jelek, tapi ada perusahaan yang istilahnya drop sahamnya. Marketnya jelek, sahamnya drop, tapi keadaan laporan keuangannya nggak ada masalah. Contohnya Access ini. Nah, Access ini waktu saya beli itu belum ada laporan keuangan kuartal 1 2023. Jadi baru adanya sampai kuartal 4 2022 full. Nah, saya lihat profit Access. Profit Access itu dari 690 di tahun 2021 turun jadi 664. Turunnya sedikit banget. Nah, ini wajar, teman-teman. Kalau penurunan profit seperti ini wajar. Turunnya CT. Nah, itu wajar, teman-teman. Nah, kalau wajar seperti ini, tapi harga sahamnya turunnya nggak wajar. Bisa dipahami ya di sini ya. Profitnya turun sedikit, tapi harga sahamnya drop dari 1.300 ke 400. Nah, itu berarti turunnya 70%. Nah, ini malah justru diskon, teman-teman. Terus dari revenue juga nggak ada masalah.
Terus kita lihat di sini juga PBV juga drop karena harganya drop. Karena ekuitasnya juga malah naik. Di ekuitas naik, profit naik, ya harga sahamnya drop dan nggak ada masalah. Nggak ada masalah itu nggak ada kasus korupsi lah, apalah segala macam seperti itu guys. Nah itu Mas Pur malah bisa dicicil, dibeli gitu ya, beli cicil seperti itu. Nanti biasanya kalau marketnya rebound, saham kayak gini tuh reboundnya akan gede. Ya, contohnya saya di Akses ini dapat, ya saya dapat jual di 700 teman-teman. Lumayan ya untuk si Akses ini. Nah terus saham apalagi contohnya? Contohnya ya BTPS yang kemarin ya. Nah BTPS ini sering banget saya tayangin di YouTube ya. Oh BTPS jangan sampai ketinggalan, BTPS jangan sampai ketinggalan waktu itu ya teman-teman yang ngikutin rekom harian BTPS gitu ya, sering saya sebut BTPS ya. Dan sekarang baru kelihatan tuh cuannya segini, yes. Untuk BTPS lumayan, walaupun belum segede Akses tapi udah nyaris 15%. Nah kita lihat ya BTPS. Kasusnya sama kayak Akses gitu, ya kan? Sahamnya drop, BTPS kan sahamnya drop, ya. Kalau nggak percaya kita lihat nih BTPS nih. Sama kayak Akses juga. Ya. Nah BTPS kan drop, lihat toh, kayak gini kan, kayak gini ya. Nah ini drop, tapi laporan keuangannya nggak ada masalah, ya kan? Profitnya malah naik di sini ya untuk si BTPS, di ekuitasnya naik, ya, pernya malah turun, kan karena harga sahamnya turun. Nah ini saat marketnya jelek kumpulin. Nah nanti kalau rebound biasanya saham seperti ini rebound juga. Nah faktanya iya rebound kan. Nah ini sering banget saya sebutin BTPS guys. Terus apalagi nih contohnya apa? Nah IPCC. Nah kalau IPCC ini beda. Kalau IPCC ini saya nggak ngumpulin pas downtrend. IPCC ini saya ngumpulin dia karena dia mau RUPS dan kemungkinan mau bagi dividen gede. Makanya saya beli IPCC dan masih hold. Mungkin nunggu sampai RUPS nanti. Beda kalau ini ya konsepnya. Nah semen Gresik. Nah SMG ini juga posisinya sama kayak Akses, kayak BTPS. Jadi saat drop gitu ya, fundamental nggak ada masalah, kumpulin gitu guys. Dan porsinya saya gede loh di Akses, di SMGR, di BTPS gede. Nah di sini guys, nah, SMGR nggak masalah, profitnya malah naik ya, gitu. Terus untuk ekuitasnya malah naik, sahamnya turun. Nah itulah, sahamnya turun, marketnya drop, marketnya turun, fundamental nggak ada masalah, ya. Sahamnya turun juga, blue chip. Nah itu kumpulin. Nanti saat marketnya rebound naik, itu biasanya saham-saham kayak gini yang naik lumayan teman. Lumayan ya. Ya. Terus ada beberapa saham yang lain, contohnya Bank Danamon juga ya. Bank Danamon juga seperti itu teman-teman. Nah kalau konstruksi saya juga ngambil ini yaitu PTPP. Jadi saya ini nggak apa namanya screenshotnya saya nggak tampilin semua teman-teman. Lumayan sih swing saya di bulan Juni ini. Di sini untuk PTPP juga cuan lumayan. Nah kalau kenapa saya milih PTPP? Karena PTPP nggak ada masalah, ya kan kita lihat di sini ya. PTPP nggak ada masalah, nggak kayak Wika, nggak kayak Waskita gitu kan, nggak ada berita-berita negatif. Betul guys ya. Jadi kalau marketnya jelek itu justru kita malah kumpulin saham yang nggak ada masalah tapi drop ya, dari valuasi nggak ada masalah, dari laporan keuangan nggak ada masalah, nggak ada masalah hukum-hukum yang di berita-berita, terus harganya drop, market juga drop, harganya drop. Nah itulah kita saatnya kumpulin teman-teman yang seperti itu. Ini tunggu aja 1-3 bulan. Nah contohnya ini saya Akses nunggu 3 bulan, terus BTPS saya nunggu juga 2 bulan, dari bulan awal Mei gitu ya sampai sekarang seperti itu guys. Jadi malah cuan luber di situ. Jadi kalau misalnya porsi yang paling gede itu di mana ya? Kalau saya sih di swing seperti itu guys. Oke mungkin itu aja guys. Apa yang harus dilakukan saat market itu drop.